Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Jantung Hanli berdetak kencang. Dia mengangkat kepalanya dan melirik cincin emas di atas kepalanya. Dia menemukan bahwa pola waktu di atasnya hampir sepenuhnya padam. Kembalilah, kita pergi. Hanli menoleh dan melirik esens Flame Firibird saat dia berbicara. Orang api perak kecil itu tampak sedikit bingung saat ia menganggukkan kepalanya. Kemudian, tubuhnya bergoyang dan memasuki tubuh Hanli. Hanli duduk bersila dengan mata tertutup. Setelah bermeditasi beberapa saat, pola waktu terakhir akhirnya padam dalam sekejap. Setelah itu, cincin emas di atas kepalanya tiba-tiba melebar beberapa kali. Cahaya gelap melonjak di dalamnya, dan pusaran yang dalam dan gelap muncul. Kekuatan sobek datang darinya. Hanli merasakan tubuhnya menjadi ringan, dan dia ditarik ke pusaran dengan kekuatan yang kuat. Setelah beberapa saat, cahaya keemasan tiba-tiba bersinar di sebuah ruangan di kediaman Pangeran Ketiga. Sesosok muncul dari dalam. Itu Hanli. Setelah menenangkan dirinya, dia melihat perabotan yang familiar di ruangan itu dan formasi yang telah dia siapkan. Kemudian, dia menghela nafas panjang dan sedikit rileks. Gempa susulan di lautan kesadarannya belum mereda, dan itu masih membuatnya merasa agak sakit. Namun, tanpa batasan langit dan bumi yang tak terlihat, dia masih merasa jauh lebih bebas. Pada saat ini, cahaya di dinding kristal tidak jauh darinya menghilang, dan secara bertahap menghilang. Botol hijau tua itu juga menarik cahayanya dan secara bertahap kembali ke keadaan semula. Hanli mengangkat tangannya dan melambai. Botol hijau tua itu kemudian melayang ke bawah dan kembali ke tangannya. Dia sedikit mengernyit dan menggunakan telapak tangannya untuk membelai pola daun pada botol dengan lembut. Namun, pikirannya mencoba berkomunikasi dengan roh botol. Sebelumnya, saat dia bepergian, dia ingat dengan jelas mendengar seseorang berbicara di benaknya. Dia percaya bahwa kemungkinan besar itu adalah suara roh botol dari botol langit. Sayangnya, setelah mencoba beberapa saat, tidak ada tanggapan. Setelah beberapa saat, dia menggantungkan botol langit di lehernya dan dengan hati-hati meletakkannya kembali ke pakaiannya. Tangan terangkat Hanli menggosok kerahnya, dan seluruh lengannya tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit lamban. Ketika dia melihat ke bawah, dia tiba-tiba menemukan bahwa cincin emas telah muncul di jari manis tangan kanannya. Tampaknya terbuat dari emas murni, dan meskipun tidak ada pola urat di atasnya, tampaknya bulat dan penuh sempurna. Sepertinya itu bukan barang biasa. Ketika dia menahan gelombang rasa sakit yang menyengat di lautan kesadarannya, dia melihat cincin itu dengan perhatian penuh, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada fluktuasi di atasnya. Itu benar-benar terlihat seperti cincin biasa. Dia mencoba melepaskan cincin emas itu, tetapi menemukan bahwa cincin itu tampaknya telah menyatu dengan tubuhnya, dan dia tidak dapat melepaskannya. Setelah beberapa kali mencoba, Hanli merasa jarinya akan robek, tetapi cincin emas itu masih stabil seperti gunung Tai. Ketika dia melihat ini, dia hanya bisa menyerah tanpa daya. Lagi pula, sepertinya tidak ada yang luar biasa. Hanli bermeditasi di tempat untuk beberapa saat sebelum diam-diam mengaktifkan mantra ilusi 5 elemennya. Gumpalan cahaya keemasan kemudian muncul di sampingnya, diikuti oleh roda kebenaran, botol waktu jernih, dan harta karun lainnya muncul satu demi satu. Namun, pola waktu semua telah padam, dan fluktuasi hukum waktu yang berasal dari mereka juga menjadi jauh lebih lemah. Tetapi pada saat ini, perubahan aneh terjadi. Cincin emas itu tiba-tiba mengeluarkan sinar cahaya keemasan dan berinisiatif untuk melepaskan jarinya. Itu terbang ke arahnya dan melayang di udara. Dia melihat bahwa itu mulai berkembang dengan cepat, dan cahaya di atasnya menjadi semakin terang. Itu berubah menjadi cincin emas besar yang menjadi samar-samar terlihat dan sedikit transparan.
Han Li terkejut pada awalnya, lalu matanya bergerak. Melalui cincin emas, dia melihat cahaya mengalir di dalamnya. Tampaknya ada lusinan benang kristal emas yang terus-menerus berterbangan di dalam, memancarkan semburan kekuatan hukum waktu yang kuat. Cincin emas itu sebenarnya adalah cincin waktu yang terbentuk dari benang kristal waktu. Setelah cincin waktu terbang keluar, roda harta karun kebenaran dan objek hukum waktu lainnya terbang dan mendarat di cincin waktu. Permukaan mereka juga menyala dengan sejumlah besar cahaya keemasan. Pada saat yang sama, Han Li merasakan botol hijau tua di dadanya berkilat. Itu sedikit gelisah, seolah ingin terbang keluar. Hati Han Li tersentak kaget saat mendengar ini. Dia baru saja kembali, apakah dia akan berteleportasi lagi? Namun, botol langit hanya bergetar beberapa kali di lengannya, lalu cahayanya memudar dan berhenti dengan sendirinya. Setelah Ring of Time melayang di udara sesaat, itu berubah kembali menjadi cincin emas dan terbang kembali ke jarinya. Apakah karena tidak ada pola waktu? Han Li mengelus cincin itu lalu bergumam, dengan sedikit keraguan. Tidak ada jawaban untuk sementara waktu, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia melambaikan tangannya, dan roda harta karun kebenaran serta benda-benda lainnya segera terbang kembali ke tubuhnya. Kemudian, dia mengeluarkan ramuan untuk memperbaiki jiwa ilahinya dan mengkonsumsinya. Dia menutup matanya dan menyesuaikan napasnya. Adapun Purple Sun Wamjade, meskipun dia telah memperoleh banyak dari Pangeran Sulung, Weeping Soul masih membutuhkannya untuk mempertahankan kondisinya. Lebih baik menyimpan semua itu untuknya. Di distrik Raka, terdapat sebuah taman yang sangat luas, dan terdapat banyak bangunan yang indah dan mewah. Di tengah aula runcing yang megah, ada pemuda tampan dengan rambut seputih salju dan mata ungu tua. Dia sedang duduk di kursi emas besar yang dilapisi kulit binatang seputih salju. Di bawah aula, ada seorang pria jangkung berbaju sihir hitam dengan wajah tajam. Dia membungkuk padanya dan melaporkan sesuatu. Du Yuan, apakah berita ini benar? Mendengar kata-katanya, pemuda mengerutkan kening dan bertanya. Yang mulia, sumber beritanya dapat dipercaya. Saya bersedia menjaminnya dengan hidup saya, kata pria ras iblis jangkung bernama Du Yuan. Aku tidak menyangka setelah mencari begitu lama, itu benar-benar ada di tempat terkutuk itu. Tapi itu tidak aneh. Kalau di tempat lain, tidak butuh waktu lama untuk menemukannya, kata pemuda itu pelan sambil mengetuk sandaran kursi dengan jarinya. Saya kembali untuk melaporkan kali ini karena saya berharap Yang Mulia dapat memobilisasi beberapa orang untuk pergi bersama saya dan mendapatkan barang ini kembali, kata Du Yuan dengan tatapan tegas lalu menangkupkan tinjunya. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik untuk dapat mengetahui informasi. Saya punya rencana lain untuk masalah ini, kata pemuda itu dengan tatapan merenung. Yang Mulia, maafkan saya karena bertanya, tetapi apakah Anda berniat menangani masalah ini secara pribadi? Situasi di tempat itu tidak jelas. Yang Mulia, apakah Anda memiliki tubuh emas, atau, Du Yuan ragu sejenak lalu bertanya. Hal ini terkait dengan Grand Dao kultivasi saya, dan ini menentukan apakah saya bisa selangkah lebih maju dari yang lain dan melangkah ke alam Zenith Heaven terlebih dahulu. Saya harus berhati-hati, kesampingkan semua hal lain untuk saat ini, dan utamakan yang lainnya. Pemuda itu melambaikan tangannya dan menyela Du Yuan. Ya, saya mengerti. Du Yuan menangkupkan tinjunya. Dalam sekejap mata, beberapa tahun lagi berlalu. Di dalam ruang rahasia, Han Li membentuk segel dengan tangannya dan berkultivasi dengan mata tertutup. Roda kebenaran dan barang-barang lainnya melayang di sekelilingnya. Cincin emas masih ada di jarinya tanpa suara, dan itu tampak seperti benda dari dunia fana. Setelah periode kultivasi pintu tertutup ini, dia sudah memulihkan semua kerusakan pada jiwanya. Tidak hanya dia meningkatkan kultivasi teknik fantasi 5 elemen utama, tetapi dia juga menjadi lebih terampil dalam mengendalikan lingkaran waktu.
Saat ini, dia sudah bisa mengendalikannya untuk menghindari mengaktifkan cincin waktu pada saat yang sama ketika dia mengaktifkan teknik fantasi 5 elemen utama. Karena begitu dia melakukan itu akan menyebabkan botol langit bereaksi, dan itu akan membawa tubuhnya ke dalam sungai waktu yang aneh. Tepat pada saat ini, ekspresi Han Li berubah. Dia berdiri dan berjalan keluar dari ruang rahasia ke aula di luar. Dia melihat bola cahaya putih terbang di sekitar aula seperti lalat, dan mengeluarkan suara mendengung. Dia melambaikan tangannya dan meraih cahaya putih. Itu adalah jimat transmisi suara. Setelah dia menghancurkannya, sebuah pesan dikirimkan ke pikirannya. Han Li mengangkat alisnya sedikit dan berjalan keluar dari Taman Changting. Sosok berambut putih berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya. Itu adalah Si Chuankong. Setelah melihat Han Li, dia berjalan sambil tersenyum. Taois Li, kamu benar-benar pekerja keras dalam kultivasimu. Aku mengagumimu. Daois Si, kamu mengolok-olokku. Silakan masuk. Han Li tersenyum dan mengundang Si Chuankong masuk. Han Li mengundang Si Chuankong ke aula dan duduk di meja batu bundar. Taois Si, mengapa Anda tidak mengambil alih domain pelangi langit? Mengapa Anda datang ke sini? Saya belum pernah mengelola domain sebelumnya, jadi saya tidak tahu ada begitu banyak hal yang harus dilakukan. Hanya penyerahan berbagai aspek sudah cukup membuat saya cemas. Kakak laki-laki dan yang lainnya menyebabkan masalah dalam kegelapan, jadi saya khawatir saya tidak akan dapat mengambil alih domain pelangi langit untuk sementara waktu. Jangan bicarakan ini. Hari ini, saya datang untuk memberi tahu Taois Li tentang dua berita. Si Chuankong menggelengkan kepalanya dan segera menghela nafas lega. Berita apa? Mata Han Li menyipit dan dia meletakkan cangkir teh di tangannya. Si Chuankong menyesap teh roh dan berkata sambil tersenyum, yang pertama adalah informasi tentang Jilin Void Realm yang Anda minta untuk saya temukan sebelumnya. Ada petunjuk. Hati Han Li bergerak. Sepertinya, saya belum pernah mendengar tentang tempat ini sebelumnya. Saya bertanya kepada kakak ketiga dan melihat-lihat banyak dokumen sebelum saya menemukan tempat ini. Itu terletak di tempat terpencil di wilayah suci. Seperti Night Sun Realm, ini adalah ruang pesawat lain, dan ini adalah tempat yang putus asa, kata Si Chuankong setelah berpikir sejenak. Tempat putus asa. Han Li sedikit terkejut. Alam kekosongan Jilin tidak memiliki energi spiritual surga dan bumi atau ki iblis. Tidak ada cara untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam. Singkatnya, ini adalah tempat khusus. Bertahun-tahun yang lalu, ini dulunya merupakan tempat pengasingan bagi para penjahat, tetapi sudah lama ditinggalkan. Itu belum digunakan selama ratusan ribu tahun, lanjut Si Chuankong. Di mana tempat itu? Apakah kamu menemukannya? Han Li mengangguk sambil berpikir dan bertanya lagi. Aku tahu kamu akan menanyakan ini. Apakah kamu tidak percaya padaku? Si Chuankong terkekeh dan mengeluarkan slip peta giok dan menyerahkannya. Indera ilahi Han Li tenggelam ke dalamnya, mengangkat alisnya, dan dengan cepat menarik kembali indera ilahinya. Taois Li, meskipun aku tidak tahu mengapa kamu mencari Jilin Void Realm, itu adalah tempat yang berbahaya. Sebaiknya kamu tidak pergi ke sana, kata Si Chuankong dengan sungguh-sungguh. Terima kasih sudah mengingatkanku, Taois Si. Omong-omong, apa kabar lainnya? Han Li tersenyum dan tidak ingin membicarakan masalah ini lagi, jadi dia mengubah topik pembicaraan. Si Chuankong melirik Han Li dengan ekspresi mengejek dan berkata, adapun masalah lainnya, saya sudah menerima berita tentang naiknya Valet Spirit yang Anda minta untuk saya cari. Benarkah itu? Han Li kaget ketika mendengar itu, dan kemudian dia tiba-tiba berdiri dengan ekspresi kejutan yang menyenangkan di wajahnya. Dia sebelumnya meminta Si Chuankong untuk menemukan roh ungu, tetapi kenyataannya, dia tidak terlalu berharap untuk menemukannya. Lagi pula, dia belum lama naik ke alam abadi sejati, dan dengan kecepatan kultivasi roh ungu,
dia mungkin tidak dapat mencapai tingkat kenaikan. Dia hanya melakukan ini agar si Chuan Kong dan yang lainnya memperhatikan wanita ini, dan ketika roh ungu naik ke wilayah iblis, mereka akan merawatnya dengan baik. Dia tidak benar-benar berpikir bahwa si Chuan Kong akan benar-benar menemukannya. Tentu saja, kakak ketiga sangat prihatin dengan masalahmu, dan telah mengirim orang untuk menyelidiki orang-orang yang naik dari alam bawah di wilayah suci satu per satu. Di panggung kenaikan wilayah air hitam, dia benar-benar menemukan seorang kultivator wanita yang naik lebih dari 100 tahun yang lalu. Dia sangat mirip dengan roh ungu yang disebutkan rekan Li. Dia benar-benar cantik luar biasa. Si Chuan Kong pertama-tama menghela nafas, lalu memutar tangannya untuk mengeluarkan manik cian seukuran telapak tangan, membentuk segel tangan. Manik itu segera bersinar dengan cahaya cian yang lembut, dan sosok wanita bergaun hitam muncul di manik itu. Wanita ini memiliki rambut hitam panjang yang mencapai pinggangnya, dan fitur wajahnya sangat indah, terutama alisnya yang seperti lukisan. Dia benar-benar kecantikan yang menakjubkan, tetapi ada sedikit kedinginan di ekspresinya, yang hanya menambah pesonanya. Itu adalah roh ungu. Han Li melihat sosok cantik yang agak akrab, tetapi juga agak aneh, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Jejak kelembutan muncul di matanya, dan butuh 10 napas penuh sebelum dia kembali normal. Hei, kakak Li, kamu baik-baik saja. Sepertinya aku benar. Aku sudah lama mengenalmu, tapi ini pertama kalinya aku melihatmu begitu linglung. Kapan kamu akan bercerita tentang kisah antara kamu dan si cantik ini? Pasti sangat menarik bukan? Si Chuan Kong berkata menggoda ketika dia melihat ekspresi Han Li. Iya, dia adalah orang yang saya cari. Bolehkah saya tahu di mana dia sekarang? Han Li langsung bertanya tanpa rasa malu. Kakak Li, tenangkan dirimu dulu. Sebagian besar kultivator yang dapat naik ke wilayah suci dari alam bawah akan diundang oleh kekuatan terdekat karena potensi mereka yang luar biasa. Tidak hanya peri Violet Spirit ini sangat cantik, tetapi juga dikatakan bahwa bakatnya juga sangat luar biasa. Dengan demikian, dia dipilih oleh keberadaan Grand Zenith Heaven di wilayah Blackwater dan diambil sebagai bawahannya. Sepertinya ada yang salah dengan Origin Luo ini. Han Li bertanya dengan cemberut. Orang ini bernama Master Black River, dan dia adalah seorang kultivator Zenith Heaven yang cukup terkenal di Sanctuary. Dia orang yang cukup normal, tapi dia sedikit. Si Chuan Kong tergagap saat dia mencapai akhir kalimatnya. Sesuatu. Hati Han Li tenggelam. Dia memiliki firasat buruk. Hanya saja laki-laki kurang lebih seperti itu. Meskipun orang ini adalah seorang kultivator Zenith Heaven, dia masih belum kebal. Terutama seseorang secantik peri Violet Spirit. Dia cukup langka bahkan di Sanctuary, jadi kamu mengerti. Si Chuan Kong membuat beberapa gerakan acak dengan tangannya dan tertawa datar. Ketika Han Li mendengar ini, ekspresinya langsung menjadi sangat tidak sedap dipandang, dan dia segera keluar. Jangan khawatir, rekan Li. Tuan Sungai Hitam memiliki hubungan yang baik dengan saudara ketiga saya. Mereka dapat dianggap sebagai sekutu. Setelah saudara ketiga saya mengetahui hal ini, dia segera mengirimkan peringatan kepada Tuan Sungai Hitam, tetapi dia belum mendapat balasan. Si Chuan Kong dengan cepat mengikutinya saat berkata. Han Li tidak mengatakan apa-apa dan segera meninggalkan kediaman pangeran ketiga. Ada kereta binatang yang diparkir di luar pintu. Itu jelas disiapkan oleh si Chuan Kong. Aku ingat ada formasi transportasi di kota Yang Ye yang terhubung ke berbagai tempat. Apakah ada yang mengarah ke wilayah Blackwater? Han Li bertanya pada si Chuan Kong setelah merenung sejenak. Iya, rekan Li, tolong ikut saya. Si Chuan Kong menghela nafas, lalu melompat ke kereta binatang. Kereta binatang itu membawa mereka berdua ke depan. Setengah jam kemudian, mereka tiba di depan sebuah istana besar di distrik Raka.
Istana itu tingginya ratusan meter dan menempati area seluas lebih dari 10 hektar. Ada plakat emas yang tergantung di atas pintu istana besar dengan tulisan "Istana Misteri Tertinggi" tertulis di atasnya. Tempat itu cukup hidup. Ada banyak kereta binatang yang diparkir di pintu dan banyak orang masuk dan keluar. Si Chuan Kong menjelaskan, ada total 2 istana transportasi di kota Yangye. Salah satunya adalah Istana Misteri Tertinggi, yang digunakan oleh keluarga kerajaan atau pejabat. Yang lainnya adalah Istana Bulan Tertinggi di distrik Maha, yang digunakan oleh kultivator atau pedagang biasa. Dari segi skala, Istana Misteri Tertinggi sedikit lebih besar. Han Li tetap diam di sepanjang jalan. Si Chuan Kong dengan sengaja mencoba mencari topik untuk meringankan suasana hati Han Li. Han Li menarik napas dalam-dalam dan mendapatkan kembali ketenangannya. "Rekan Si, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Aku baru saja kehilangan ketenangan ketika mendengar tentang ini." Si Chuan Kong mengangguk, "Itu bagus." Keduanya kemudian berbaur dengan kerumunan dan memasuki Istana Misteri Tertinggi. Lantai istana diaspal dengan batu bata giok putih yang indah. Dinding dan langit-langit bertatahkan kristal putih seukuran mangkuk yang berkelap-kelip dengan cahaya putih lembut, menerangi seluruh istana. Pilar-pilar batu berdiri tinggi, menopang atap, dan di tanah terhubung platform batu putih, ada lebih dari 100. Setiap platform memiliki pengaturan transportasi, bersenandung dan memancarkan cahaya putih lembut. Di sebelah setiap platform ada sebuah tablet batu dengan tujuan tertulis di atasnya. Situasi di sini mirip dengan istana transportasi yang pernah dilihat Han Li sebelumnya. Namun, setiap formasi transportasi di sini sangat rumit. Si Chuan Kong sepertinya akrab dengan tempat ini. Dia membawa Han Li langsung ke formasi transportasi di kedalaman istana. Tablet batu di sebelahnya bertuliskan, "Kota Sungai Hitam." Saat ini, formasi transportasi kosong. Han Li melangkah ke atasnya tanpa ragu-ragu. "Rekan Li, apakah ini pertama kalinya Anda menggunakan formasi transportasi di Istana Misteri Tertinggi? Anda perlu membeli jimat transportasi sebelum menggunakan susunan transportasi." Seorang pria berjubah ungu menghentikan Han Li dan menunjuk ke sisi istana. Ada meja batu panjang di sana dengan selusin orang berbaris di depannya. Ketika si Chuan Kong melihat ini, dia mengeluarkan token ungu emas. Satu sisi terukir dengan 2 naga yang berpotongan, dan sisi lainnya bertuliskan, "Marquis of Tiansang." Ekspresi pria berjubah ungu itu berubah dan dia buru-buru tersenyum meminta maaf. "Ah, ini pangeran ke-13. Maafkan aku." Han Li tidak memperhatikan orang ini dan melangkah ke formasi transportasi. Si Chuan Kong juga melangkah maju. "Rekan Si, masih banyak hal yang harus kamu tangani. Tidak perlu menemaniku. Ketika saya selesai, saya akan kembali untuk menemukan Anda." Han Li mengerutkan kening dan berkata. Si Chuan Kong melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Apa yang kamu bicarakan, rekan Taois Li? Tidak akan ada hasil apapun di domain pelangi langit dalam waktu singkat. Selain itu, aku sedikit lelah dengan semua ini, bertahun-tahun licik melawan Big Brother dan yang lainnya. Aku akan menemanimu dalam perjalanan ini dan memperlakukannya sebagai pengalih perhatian." "Baiklah, kalau begitu aku akan berterima kasih." Jejak rasa terima kasih melintas di mata Han Li. Leluhur Sungai Hitam adalah keberadaan di alam Dewa Agung, dan dia adalah seluruh alam yang lebih tinggi dari Chen Xi. Chen Xi benar-benar tidak terlalu percaya diri dengan kemampuannya untuk mengambil Violet Spirit dengan aman dari tangan Ancestor Black River. Dengan si Chuan Kong menemaninya, banyak hal mungkin akan lebih mudah dicapai. "Yang mulia, token Markis Anda ini memiliki 3 peluang transportasi gratis setiap 100 tahun. Kali ini, Anda telah mengangkut 2 orang, yang berarti Anda telah menggunakan 2 peluang." Pria berjubah ungu mengeluarkan artefak iblis seperti cermin tembaga ungu, menyinari token si Chuan Kong, dan berkata dengan hormat.
Si Chuan Kong melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, tidak perlu bicara omong kosong. Saya secara alami tahu tentang hal-hal ini. Cepat dan aktifkan susunan transportasi. Pria berjubah ungu itu segera mengangguk dan mengeluarkan token putih. Setelah melantunkan sesuatu, dia mengarahkannya ke token. Arai transportasi segera diaktifkan dan memancarkan cahaya putih yang membubung ke langit. Kedua sosok itu berkedip dan menghilang tanpa jejak. Sebuah cahaya putih melintas di depan mata Han Li. Ketika penglihatannya pulih, dia sudah muncul di aula lain. Aula ini hanya berukuran beberapa puluh meter, dan hanya ada 3 formasi transportasi. Tidak banyak orang di aula, dan itu terlihat dingin dan tidak ceria. Han Li dan pria berjubah ungu tidak tinggal di sini dan segera meninggalkan aula. Di luar ada kota yang tidak terlalu besar, dibangun di tepi sungai hitam. Gelombang sungai yang deras mengalir deras, mengeluarkan suara gemuruh yang terdengar jelas bahkan di kota. Pemandangan di dalam kota sangat biasa. Itu sama sekali tidak makmur, dan jauh lebih buruk daripada Grand City. Si Chuan Kong berkata, ada banyak sungai dan danau di wilayah air hitam. Begitulah namanya. Namun, tempat ini terpencil, dan tidak ada sumber daya atau binatang buas untuk ditangkap. Ini adalah salah satu daerah yang paling tandus. Han Li mengangguk. Ki spiritual bumi surga dan ki iblis di sini jauh lebih buruk daripada di kota Yang Ye. Satu-satunya hal yang baik adalah tidak ada pembatasan penerbangan di kota. Keduanya berjalan keluar dari aula dan segera terbang ke langit. Mereka segera meninggalkan kota. Si Chuan Kong segera mengeluarkan Crow Divinity Flying Shuttle dan terbang ke arah tertentu. Si Chuan Kong mengerutkan kening dan berkata, sungai hitam itu tinggal di sebuah danau besar di wilayah perairan hitam. Jaraknya lebih dari 2 bulan dari sini. Jangan cemas, Saudara Li. Kamu harus menghemat kekuatanmu terlebih dahulu. Sungai hitam bukan orang yang murah hati, dan perjalanan ini mungkin tidak terlalu mulus. Han Li sedikit mengernyit saat mendengar ini. Karena tubuh fisiknya, hanya sebagian kecil dari pola dao waktu di roda kebenaran dan kayu ilahi Tai telah pulih. Kekuatan kemampuan ilahi berkali-kali telah sangat berkurang. Tapi tidak peduli apa, dia tidak bisa mundur, lalu Han Li menghela nafas ringan dan duduk bersila. Si Chuan Kong mengguncang lengan bajunya, dan dengan keras, jimat ungu terbang keluar. Itu berkelebat dan berubah menjadi karakter jimat ungu yang tak terhitung jumlahnya yang bergabung dengan Crow Divinity Flying Sun.